Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila Aulia dengan NIM 22042018. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pertemuan 14 dan 15 dalam mata kuliah Governance Digital dengan tema Collaboration in Digital Governance dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanuselia SIP MAP. Selanjutnya, langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu collaborative governance. Apa sih collaborative governance itu? Collaborative governance atau penyelenggaraan pemerintah yang kolaboratif adalah salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintah yang mana konsep ini menyatakan pentingnya aktor publik dan aktor private yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Menurut salah satu ahli yaitu Ansel dan Gas, collaborative governance ini muncul dan merespon terjadinya kegagalan implementasi, biaya yang mahal, dan kualitas regulasi sektor publik. Kemudian, collaborative governance ini adalah sebuah paradigma yang baru dalam memahami eksistensi multi-stakeholder dalam urusan-urusan politiknya. Kemudian, dapat kita simpulkan secara umum, collaborative governance ini muncul secara adiktif atau dengan sengaja yang diciptakan yang disebabkan oleh beberapa alasan. Salah satunya yaitu saling ketergantungan antar suatu instansi dan ketidakmampuan instansi pemerintah dalam menangani permasalahan yang dihadapi secara independen. Kemudian, collaborative governance ini sudah diterapkan di berbagai negara maju dan salah satunya adalah Indonesia dan beberapa negara berkembang. Collaborative governance ini dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di pemerintahan tersebut. Bentuk penerapan collaborative governance yang ada di Indonesia ini salah satunya adalah dalam mengatasi masalah ketersediaan susu sapi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, apa sih collaboration in digital governance itu? Collaboration in digital governance itu adalah suatu kerjasama antar tingkat pemerintah yang berbeda dalam e-government yang dapat dilakukan melalui government to government atau disingkat G2G. G2G ini merupakan interaksi antar satu pemerintah untuk memperlancar kerjasama antar negara dan antar entitas negara. Selanjutnya, e-government atau electronic government ini adalah penggunaan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan pelayanan yang efisien kepada masyarakat, pelaku bisnis, dan memfasilitasi kerjasama dengan satu lembaga pemerintah dan satu lembaga pemerintahan lainnya. Selanjutnya dapat kita lihat, kolaborasi dalam digital governance di Indonesia ini adalah memiliki beberapa bentuk e-government lainnya. Yang pertama yaitu adanya government to business atau disingkat G2B. G2B ini adalah satu relasi antara pemerintah dengan para pengusaha. Yang kedua adanya government to employees atau G2E, yaitu untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan dalam suatu pemerintahan. Selanjutnya adanya government to citizens. Government to citizen atau G2C ini adalah suatu bentuk hubungan antara suatu pemerintah dengan masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi. Dan di sini collaboration dalam digital governance di Indonesia ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu pemerintah ini lebih bertanggung jawab kepada konstituennya. Yang kedua yaitu pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu pelayanan yang diberikan lebih sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat. Kemudian, collaboration in digital governance ini dapat dilakukan dengan berbagai hal. Yang pertama yaitu collaborative governance, yaitu kerjasama antara pemerintah dan non-pemerintah untuk merumuskan kebijakan dan mengelola suatu program pemerintah. Selanjutnya itu digital governance ini adalah interaksi online melalui platform seperti email, pesan instan, konversi video, atau aplikasi kolaborasi yang disediakan lainnya oleh pemerintah. Yang terakhir yaitu sistem pemerintahan yang berinteraksi langsung kepada publik dan melaksanakan fungsi pelayanan publiknya dengan sangat baik.
Kemudian kolaborasi dalam digital governance di Indonesia ini dapat diwujudkan melalui beberapa contoh. Salah yang pertama yaitu kolaborasi Kementerian PANRB dengan Kementerian Korea Selatan. Yang kedua yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB ini yang bekerja sama dengan Korea Selatan untuk menyelenggarakan digital governance dengan tema Digital Governance Cooperation Forum 2023. Kolaborasi ini dilakukan untuk memperingati 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan. Selanjutnya itu ada kolaborasi Kementerian Kominfo dengan Microsoft yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu Kementerian Kominfo dan Microsoft Indonesia ini berkolaborasi untuk memberdayakan ekonomi digital yang ada di Indonesia. Kolaborasi ini mencakup pengembangan sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, digitalisasi pemerintah. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan kedua yaitu Public-Private Partnership e-Government. Apa sih Public-Private Partnership e-Government ini? Public-Private Partnership atau disingkat P3 yang selanjutnya disebut adalah kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri atau pimpinan lembaga maupun kepala daerah dari badan usaha milik atau badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruhnya memanfaatkan sumber daya dari badan usaha dengan cara memperhatikan pembagian risiko di antara kedua belah pihaknya. Kemudian Public-Private Partnership ini melibatkan kolaborasi antara sektor publik dan sektor swasta berdasarkan kesepakatan jangka panjang dalam menyediakan layanan yang melibatkan sektor swasta dan sektor publik untuk mengembangkan layanan tersebut. Prinsip inti dari Public-Private Partnership ini adalah mencapai nilai terbaik dari uang yang diinvestasikan berdasar pengalaman sektor swasta dan pembagian risiko antara kedua belah pihak yang telah diterapkan untuk berbagai proyek atau infrastruktur yang sudah diterapkan di seluruh dunia. Kemudian Public-Private Partnership ini mengacu pada kolaborasi antara suatu organisasi penelitian yang didanai oleh publik dan perusahaan jasa yang dicirikan oleh kolaborasi kelembagaan yang kuat dalam jangka waktu yang lama untuk mencapai tujuan yaitu saling melengkapi dalam kegiatan yang telah dilakukan bersama. Kemudian dapat kita lihat Public-Private Partnership e-Government ini penerapannya itu yang pertama adanya Government to Citizens, yaitu pemerintahan ini telah membangun aplikasi TIK untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat. Salah satu contohnya adalah eKTP. Kemudian yang kedua ada Government to Business, yaitu pemerintah ini menyediakan layanan atau informasi kepada pelaku usaha. Contohnya itu portal pemerintah untuk pendaftaran bisnis dan situs lelang surplus yang telah disediakan oleh pemerintah. Yang terakhir yaitu e-participation. Ini itu melibatkan masyarakat secara daring dalam proses pemerintahan seperti membuat kebijakan publik, pengawasan, dan pengaduan. Dan yang terakhir yaitu situs resmi yang telah disediakan oleh pemerintah. Situs resmi ini disediakan melalui platform daring. Kemudian Public-Private Partnership ini meningkatkan nilai ekonomi dari output yang dihasilkan oleh infrastruktur yang telah dibangun dan memfasilitasi pembangunan infrastruktur secara keseluruhan, seperti pembangunan infrastruktur transportasi, fasilitas olahraga, air, fasilitas pemeliharaan, pembuangan limbah, dan pemanfaatan energi yang telah disediakan oleh pemerintah. Kemudian, Public-Private Partnership ini memungkinkan investor publik dan swasta untuk bekerja sama berdasarkan kontrak atau kesepakatan dalam kelembagaan dalam merancang, membiayai, membangun, dan mengoperasikan infrastruktur yang telah disediakan oleh negara dalam membangun infrastruktur negara tersebut.